Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathul Husna Soleha dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 11 dari kelas 9 mengenai ketentuan kurban dan akikah. Adapun berdasarkan peta konsep ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, ketentuan hewan, waktu dan tempat, keutamaan berkurban, niat akikah, serta kewajiban orang tua. Nah, dimulai dari pengertian kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab udhiyah yang berarti menyembelih hewan-hewan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Disebut udhiyah karena disembelih pada waktu pagi atau menjelang siang hari atau pada setelah matahari terbit. Nah, adapun pengertiannya, kurban ialah menyembelihkan hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan syarat tertentu. Nah, kemudian pengertian akikah. Akikah berasal dari kata al-aku yang artinya memotong. Nah, hewan akikah ini ibadah akikah ini merupakan suatu prosesi penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Nah, kemudian beralih kepada hukum kurban dan akikah. Hukum kurban, beberapa ulama berbeda pendapat terkait hukum dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Ada yang berpendapat bahwa hukum ibadah kurban ialah wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah muakkad. Dasar hukum dari penetapan ibadah kurban ini ialah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Para ulama yang berpendapat bahwa ibadah kurban wajib, mereka memandang bahwa perintah kurban ini dibarengi dengan perintah sholat atau berdampingan dengan perintah sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, maka begitu juga dengan kurban menurutnya. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa ibadah kurban merupakan sunnah muakkad karena tentu tidak semua orang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk melakukan ibadah ini. Kemudian mengenai hukum pelaksanaan akikah. Para ulama bersepakat bahwa hukum dari melaksanakan ibadah akikah ialah sunnah muakkad. Artinya yaitu suatu sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan bahwa pada saat kelahiran dari cucu-cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain, Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk menyembelih binatang berbarengan dengan pemotongan rambut dari cucunya tersebut. Nah, kemudian materi ketiga, yaitu terkait ketentuan hewan dari ibadah kurban dan akikah. Nah, adapun syarat dari hewan yang bisa dijadikan sebagai kurban dan akikah terdapat beberapa syarat yang sama, yaitu hendaknya memilih hewan yang terbaik untuk melaksanakan ibadah kurban maupun akikah. Kemudian cukup umur, untuk unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, untuk sapi berumur 5, sedangkan untuk kambing berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, adapun pada saat pelaksanaan ibadah kurban, 1 kambing atau domba cukup untuk 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi dan unta cukup untuk 7 orang. Nah, adapun pembagian daging pada saat pelaksanaan ibadah kurban ialah dibagikan pada saat dagingnya masih mentah. Nah, kemudian ketentuan ibadah akikah. Adapun syarat hewan yang bisa dijadikan sebagai ibadah akikah sama seperti ibadah kurban. Nah, pada saat seseorang melahirkan anak perempuan, maka cukup menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Sedangkan pada saat melahirkan anak laki-laki, maka menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Nah, adapun daging yang dibagikan pada saat akikah ialah ketika daging tersebut telah matang atau telah dimasak. Nah, kemudian ketentuan waktu dan tempat.
waktu dan tempat pelaksanaan ibadah kurban, yaitu setelah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha hingga terbenamnya matahari pada hari ketiga hari tasyrik, yaitu dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, adapun tempatnya disunahkan disembelih di tempat pelaksanaan ibadah Idul Adha. Namun, apabila terdapat kendala, maka boleh disembelih di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang sesuai. Nah, adapun tempat dan waktu pelaksanaan ibadah akikah, waktunya yaitu pada 7 hari dari kelahiran sang anak, atau bisa juga dilakukan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun, apabila orang tua belum juga memiliki kecukupan harta, maka boleh disembelih kapan saja ketika sebelum anak tersebut memasuki usia balik. Nah, adapun tempatnya tidak mesti disembelih di tempat kelahiran sang anak, boleh di mana saja asalkan anak tersebut belum memasuki usia balik dan hewannya mencukupi syarat. Nah, kemudian keutamaan berkorban. Adapun keutamaan ibadah kurban ialah Allah memberikan balasan berupa pahala yang besar. Hal ini disebabkan ibadah kurban merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta. Karena tidak semua orang mampu menyisihkan hartanya untuk melakukan ibadah ini, maka Allah menjanjikan pahala yang besar bagi siapa saja yang mampu menyisihkan hartanya untuk melakukan ibadah kurban. Nah, kemudian beralih kepada niat akikah. Niat akikah dilakukan ketika menyembelih hewan akikah tersebut. Adapun niatnya yaitu sebagai rasa syukur atas lahirnya sang anak, dengan harapan anak tersebut dapat memberikan keberkahan, dapat membawa keberkahan bagi keluarganya. Nah, kemudian kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagai orang tua, tentu kita tidak asing dengan istilah madrasatul ula, yaitu madrasah pertama bagi anak-anak. Yang mana dalam hal ini yang sangat berperan penting yaitu seorang ibu. Ibu memiliki peran yang penting dalam mendidik dan membimbing anaknya menuju jalan kebenaran. Nah, adapun ibu berkewajiban mengajarkan anaknya terkait ilmu agama maupun ilmu dunia. Tapi sebelumnya perlu mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Dalam hal ini diutamakan mempelajari bab toharoh, sholat, dan puasa. Bab toharoh menjadi hal yang paling utama untuk diajarkan karena setiap manusia atau setiap umat Islam wajib melakukan toharoh dengan baik dan benar. Dengan sahnya toharoh yang kita lakukan, maka barulah ibadah sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga toharoh menjadi hal yang paling utama untuk diajarkan orang tua kepada anaknya. Setelah bab toharoh, sholat, dan puasa selesai, baru ke bab selanjutnya dan kemudian orang tua mengajarkan anaknya tentang ilmu-ilmu dunia lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.